Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Matematika Dasar kelas 12 bersama saya Arinto Surya Priyambodo. Oke, anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar ya. Oke, kali ini kita masih membahas tentang dimensi 3. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jarak antar titik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis, dan nanti kita juga akan membahas tentang titik ke bidang di video yang berikutnya. Oke, sekarang langsung saja kita masuk materi ke jarak titik ke garis, di mana ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Jika kemarin yang harus dikuasai untuk mempelajari jarak antar titik adalah teorema Pythagoras. Nah, untuk materi ini kita ada tambahan lagi, yaitu tentang luas segitiga, di mana sudah kalian pelajari waktu SMP maupun SD, di mana teorema Pythagoras sudah kalian ketahui sendiri, dan luas segitiga juga sangat amat mudah, sudah kalian kuasai dari waktu kalian SD. Oke, langsung saja ke prakteknya, langsung saja ke jarak titik ke garis di dalam kubus. Misalkan kita mempunyai sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjangnya rusuk adalah 8 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak titik A ke garis BC? Perhatikan, titik A ke garis BC. Jika kita bicara tentang jarak, tentunya jarak adalah panjang terpendek dari titik A ke garis BC. Misalkan, untuk logikanya seperti ini. Misalkan kita berjalan dari SMA 1 menuju ke alun-alun Wonosobo. Berapakah jaraknya? Tentunya untuk menghitung adalah kita harus menarik garis lurus dari SMA 1 Wonosobo menuju ke alun-alun. Begitu juga jarak pada kubus. Jarak titik A menuju ke garis BC. Kira-kira mana yang terdekat? Apakah A menuju ke C? Ataukah A menuju ke tengah-tengah BC? Ataukah A ke B atau AB itu sendiri? Ya, yang jelas dari gambar sudah terlihat yang paling dekat, panjang yang paling dekat atau jaraknya adalah diwakili oleh garis AB dengan panjangnya juga 8 cm. Oke, cukup jelas ya, cukup mudah ya. Logika itu yang perlu dipahami adalah jarak adalah panjang terpendek dari titik menuju garis. Oke, selanjutnya jarak titik A ke garis CG. Kita lihat A ke garis CG. Misalkan kita mempunyai bantuan di sini, ada sebuah bidang segitiga yaitu ACG. Nah, pertanyaannya, apakah jarak titik A ke garis CG diwakili oleh garis AG? Ataukah garis A menuju tengah-tengah CG? Atau A menuju ke C? Oke, di sini juga di gambar sudah terlihat bahwa yang terdekat adalah AC lah. Pertanyaannya sekarang, kenapa AC menjadi jarak yang terdekat? Oke lah, jawabannya adalah ini. Karena AC membentuk sudut siku-siku dengan garis CG. Oke, panjang terpendek akan terbentuk jika membentuk sebuah sudut siku-siku di sini. Oke, berarti panjangnya adalah diwakili oleh garis AC, sehingga panjangnya adalah 8/2 cm, di mana 8/2 didapatkan dari panjang diagonal bidang ABCD itu sendiri. Oke, cukup mudah ya, cukup menggunakan logika saja. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai sebuah kubus lagi, yang ditanyakan adalah jarak titik C ke garis AG. Kita lihat C ke garis AG. Kita bisa gambar di sini sebuah segitiga. Tadi sudah diketahui siku-siku di C ya. Bisa kita pindah bidangnya. ACG seperti ini, siku-siku di C. Yang ditanyakan adalah jarak C ke garis AG. Pertanyaannya, apakah garis ini mewakili jarak terpendeknya? Ataukah garis berikutnya di sini? Atau misalkan saya tarik garis lagi di sini. Oke, yang mana anak-anak? Oke, yang benar adalah
garis yang terakhir. Kenapa garis yang terakhir? Karena dia membentuk sebuah sudut siku-siku di situ. Garis C menuju ke sini atau C menuju ke X membentuk sudut siku-siku dengan garis AG di situ. Oke, berarti garis yang dua sebelumnya adalah tidak dipakai ya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk mencari garis CX? Panjang garis CX. Nah, kita menggunakan konsep luas segitiga. Oke, di mana konsep luas segitiga cukup mudah, yaitu di sini kita menggunakan luas segitiga ACG. Kita perhatikan ACG. Oke, di mana yang pertama kita menggunakan setengah kali alasnya yaitu AC dikalikan dengan tinggi yaitu CG. Sedangkan untuk yang kedua, setengah dikalikan alasnya yaitu AG dan tingginya adalah CX yang ditanyakan. Oke, kita dapatkan panjang AC adalah 8 akar 2. Kenapa 8 akar 2? Karena AC adalah sebuah ya diagonal bidang ya, 8 akar 2. CG adalah panjang rusuk kubus itu sendiri. Di sini AG adalah panjang diagonal ruang ya, 8 akar 3 dan yang ditanyakan adalah CX. Maka didapatkan setelah kita melakukan perhitungan, didapatkan 8 akar 2 sama dengan akar 3 CX. CX sama dengan 8 akar 2 per akar 3, kita kalikan dengan sekawannya. Oke, kita dapatkan panjang CX adalah 8 akar 6 per 3. Oke, kita dapatkan panjang CX adalah 8 akar 6 per 3. Atau jarak titik C ke garis AG dinyatakan dengan CX adalah 8 akar 6 per 3. Oke, cukup mudah. Silahkan bisa kalian catat di buku catatan atau di media yang lain, silahkan. Oke, selanjutnya masih di dalam kubus. Sekarang kita misalkan punya sebuah titik I, di mana I adalah titik tengah dari bidang EFGH. Yaitu kita dapatkan adalah perpotongan dari diagonal FH dengan diagonal EG di situ. Yang ditanyakan adalah jarak titik E, kita lihat titik E, ke garis AI. Bisa kita gambar seperti ini, ya, dan sudah bisa kita prediksi sebenarnya dia siku-siku di mana? Ya, siku-siku di E. Ya, maka kita menggunakan kita tarik garis dari E menuju ke AI, misalkan X, sehingga EX siku-siku dengan AI. Oke, nah dari sini kita dapatkan nanti, kita menggunakan konsep luas segitiga dengan yang pertama alasnya AE, tingginya AI, yang kedua alasnya AI, tingginya EX. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai panjang AI terlebih dahulu. AI didapatkan dari Pythagoras, AE dan EI, kita dapatkan di sini 4 akar 6. Oke, menggunakan konsep luas segitiga, di mana setengah kali AE sebagai tinggi, alas, maaf, dikalikan EI sebagai tinggi, sama dengan setengah kali AI sebagai alas, EX sebagai tingginya. Kita dapatkan AE adalah 8, EI adalah 4 akar 2. Kenapa? Karena dia adalah setengah dari diagonal EG. Panjang EG adalah 8 akar 2, maka setengahnya adalah 4 akar 2. Untuk AI sudah kita hitung di atas, yaitu 4 akar 6. Panjang EX yang ditanyakan, maka didapatkan adalah 8 akar 2 per sama dengan akar 6 EX. Maka EX didapatkan adalah 8 per akar 3, dikalikan dengan sekawannya. Panjang EX ditemukan adalah 8 akar 3 per 3. Di mana EX adalah jarak titik E ke garis AI. Oke, ini didapatkan 8 akar 3 per 3. Yang penting dari bab ini, dari subbab jarak titik ke garis adalah imajinasi kalian, di mana kalian bisa membayangkan sebuah segitiga siku-siku. Di mana untuk mendapatkan segitiga siku-siku di situ, kalian bisa menentukan alas dan tingginya. Ataupun jika misalkan yang ditanyakan bukan sebuah segitiga siku-siku, yang penting kalian bisa menentukan panjang alas dan tingginya. Oke, itu selanjutnya. Misalkan kita mempunyai sebuah titik lagi, titik X, di mana X di tengah-tengah garis EF.
Yang ditanyakan adalah jarak titik X ke garis BD. Kita lihat BD adalah diagonal alas ya, diagonal bidang alas di sini. Pertanyaannya, apakah jaraknya diwakili oleh garis PX? Atau apakah diwakili dengan garis X menuju ke titik di antara BD? Atau X ke D? Atau XD? Tentunya kita sulit membayangkan ya, apakah ini jatuhnya di tengah-tengah ataupun di mana, kita sulit membayangkan di situ. Lagi di sini kita memakai titik bantuan. Kita menggunakan titik bantuan Y di sini, di mana Y adalah pertengahan dari garis EH. Oke, kita hubungkan dari X ke Y, dari Y ke D. Oke, kalau kita gambar, dia membuat sebuah bidang datar BDYX. Oke, membuat sebuah bidang datar yaitu BDYX. Kalau kita copot, dia merupakan trapesium sama kaki. Kenapa kita bisa bilang trapesium? Karena ada dua sisi yang sejajar, di mana dua sisi yang sejajar adalah BD dan XY. Sedangkan XB dengan YD dia sama panjang. Oke, kenapa sama panjang? Karena didapatkan dari Pitagoras rusuk kubus dengan separuhnya rusuk kubus. Begitu pula DY didapatkan dari panjangnya DH dengan setengahnya yaitu HY. Oke, kita bisa copot BDYX seperti ini. Oke, yang jadi pertanyaan, kita balik lagi ke pertanyaan. Jarak X ke garis BD di mana? X ke garis BD, apakah XB? Bukan ya. Apakah XD? Bukan juga. Yang benar adalah kita tarik garis ke bawah, sehingga terbentuk sebuah sudut siku-siku di mana XZ tegak lurus dengan BD. Oke, yang ditanyakan di sini berarti kita harus mencari XZ. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari XZ? Maka kita perlu beberapa unsur, yaitu BX. Kita bisa mencari BX, yaitu dengan Pitagoras dari BF dan FX. Oke, bisa kita cari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka didapatkan. Nah, ini saya menggunakan cara yang berbeda. 8 di sini dipecah jadi 2 kalikan 4, tapi masing-masing dengan kuadrat. Nah, karena ini dengan kuadrat yang sama, yang kita operasikan adalah yang bukan 4 kuadrat. Jadi di sini 4 kali 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka didapatkan 5 kali 4 kuadrat. Oke, maka didapatkan hasilnya adalah 4 akar 5. Itu adalah panjang BX. Selanjutnya, kita logika dulu. Kita dapatkan panjang XY. Kita bayangkan panjang XY. XY didapatkan dari Pitagoras EX dan EY. Di mana EX adalah panjangnya 4, EY juga 4, berarti untuk mendapatkan XY adalah panjangnya adalah 4 akar 2. Dengan begitu, panjang yang di bawah sini pun adalah 4 akar 2. Karena panjang BD adalah 8 akar 2, dikurangi 4 akar 2 adalah 4 akar 2 juga. Oke, 4 akar 2 dibagi 2 menjadi 2 akar 2. Dengan kata lain, BZ panjangnya adalah 2 akar 2. XZ sama dengan, nah yang ditanyakan adalah XZ. XZ sama dengan BX kuadrat, tinggal kita pakai Pitagoras, dikurangi dengan BZ kuadrat. Oke, kita dapatkan 4 akar 5 dikuadratkan, dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Maka didapatkan akar 80 dikurangi 8 sama dengan akar 72 atau 6 akar 2. Oke, berarti panjang XZ atau jarak titik X ke garis BD adalah 6 akar 2. Oke, itu penjelasan tentang jarak titik ke garis dalam kubus. Memang butuh banyak imajinasi untuk menyelesaikan ini, tetapi saya yakin kalian bisa, asal kalian tetap semangat belajar, pasti kalian bisa belajar secara mandiri. Oke?
Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas. Setelah ini akan saya berikan tugas di Microsoft Teams. Silahkan nanti dikerjakan secara individu. Nanti mungkin bisa dikumpulkan, ya. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selalu sugesti di dalam diri kalian bahwa matematika itu menyenangkan. Math is fun. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.